Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang saleh dan saleha? Hari ini kita akan bahas materi tentang cara merancang budidaya tanaman hias. Sebelum kita merancang budidaya tanaman hias, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita memilih jenis tanaman budidaya, dan tanaman ini harus dipilih berdasarkan wilayah kita masing-masing. Jadi karena setiap tanaman itu tumbuhnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi misalkan di sini ada tanaman adenium. Adenium itu cocoknya ditanam di ketinggian 700 meter DPL dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan proses budidaya. Nah, di sini perencanaannya kita mulai dari persiapan lahan sampai dengan panen. Nah, kemarin udah pernah kita bahas ya, jadi bisa kalian review lagi. Yang ketiga, itu pelaksanaan dan evaluasi budidaya tanaman. Kan kita udah bikin rencana tuh tadi. Nah, dari rencana itu kita laksanakan dan kita evaluasi apakah ada yang tidak sesuai dengan rencana kita atau enggak. Kalau misalkan ada yang enggak sesuai, berarti harus kita perbaiki. Apa nih langkah-langkah perbaikannya? Seperti itu. Ketika kita udah panen, ada beberapa produk hasil budidaya tanaman hias yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama adalah tanaman hias pot, berarti dia itu nilai jualnya ada di potnya. Jadi kita buat tanaman hias itu dengan pot yang unik supaya pembeli tuh pengen ngebeli produk kita. Yang kedua, tanaman hias potong. Nah, biasanya tuh tanaman ini kayak mawar gitu ya. Jadi hias potong yang diberikan kepada orang ketika momen-momen tertentu, misalnya wisuda dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tanaman hias taman. Nah, di sini biasanya jenisnya kayak rumput-rumputan. Terus juga ada juga tanaman-tanaman hias lainnya yang biasa tumbuh di taman. Dan yang terakhir adalah tanaman hias bunga tabur. Nah, jadi kita memproduksi bunga tabur ini biasanya dipakai untuk melayat ke kuburan dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengemasan dan perawatan hasil budidaya tanaman hias. Nah, tujuan dari pengemasan adalah meningkatkan nilai tambah produk hasil budidaya tanaman hias. Pemilihan kemasan yang sesuai dengan produk budidaya tanaman hias menjadi sangat penting. Misalnya, untuk tanaman hias dalam pot, penggunaan pot yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen akan meningkatkan nilai jual produk. Begitu juga dengan pengemasan bunga potong untuk pengiriman jarak jauh. Kita harus dapat memastikan bunga dalam keadaan segar setibanya di tempat. Cara yang biasa digunakan yaitu dengan memasukkan pangkal tangkai bunga potong ke dalam truk berisi cairan pengawet atau dibungkus dengan kapas. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi cairan pengawet, lalu dikemas dengan kotak karton atau kemasan lain yang sesuai. Setelah kita membahas tentang produk-produknya, terus cara pengemasannya, nah sekarang kita bahas tentang wirausahanya di bidang tanaman hias. Nah, permintaan masyarakat terhadap tanaman hias itu sangat fluktuatif. Maksudnya apa? Itu dia naik turun, bisa turun. Jadi tergantung dari permintaan masyarakatnya. Kenapa sih fluktuatif? Karena hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, selera konsumen, dan sifat tanaman hias yang merupakan kebutuhan tersier bagi masyarakat. Nah, jadi makanya dikatakan permintaannya sangat fluktuatif. Nah, selanjutnya gimana sih tips-tips dalam memulai wirausaha di bidang tanaman hias? Nah, yang pertama kita bisa memulai dengan tanaman yang mudah ditanam, ya, disesuaikan dengan kondisi wilayah tempat tinggal, karena nggak semua jenis tanaman itu bisa tumbuh di Indonesia. Jadi kita harus pilih-pilih mana yang paling mudah kita tanam dan sesuai dengan negara kita. Yang kedua, memilih jenis tanaman hias yang akan populer dengan cara melakukan survei dan wawancara. Jadi kan bisa melakukan survei kira-kira tanaman hias yang disukain sama masyarakat itu yang seperti apa sih gitu. Selanjutnya yang ketiga, memilih tanaman hias yang permintaan konsumennya stabil. Contohnya kayak apa? Mawar itu stabil. Terus yang tanaman hias tabur itu juga stabil. Masih semangat kan? Kita lanjut ya materinya tentang dasar kewirausahaan. Sebenarnya materi ini udah pernah kita bahas, tapi kita review lagi.
Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, utama, gagah, berani, teladan, dan jujur. Sedangkan usaha berarti kegiatan yang dilakukan. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan, serta memasarkannya. Jadi di sini urut kegiatannya. Pertama dia mengenali produk baru, terus cara produksinya, terus gimana cara mengadakan produk itu, modalnya dari mana, dan gimana cara memasarkannya. Sedangkan kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif. Apa sih beda dari kreatif sama inovatif? Nah, kita lihat di sini. Kreatif yaitu menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi belum pernah ada, dia ciptakan, itu namanya kreatif. Dan kreatif ini biasanya baru ide aja gitu ya. Dia punya ide nih, pengen membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, itu namanya kreatif. Sedangkan inovatif adalah memperbaiki, memodifikasi, dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Nah, dia itu lebih ke arah tindakannya atau implementasinya dari si kreatif tadi. Seperti itu. Paham kan? Selanjutnya, karakter dan sikap kewirausahaan. Ada 6 karakter. Yang pertama adalah percaya diri, yang kedua berorientasi tugas dan hasil, yang ketiga keberanian mengambil risiko, yang keempat kepemimpinan, yang kelima berorientasi ke masa depan, dan yang keenam kreativitas dan inovasi. Nah, di sini 6 hal ini harus ada di seorang wirausaha supaya dia menjadi wirausaha yang sukses. Untuk materi ini kalian bisa lihat di materi sebelumnya yang udah pernah dibahas. Jadi ada karakternya, sikapnya seperti apa. Nah, kalian lihat lagi ya, cek lagi seperti itu. Nah, kita udah masuk ke materi yang terakhir nih, syarat menjadi wirausaha yang sukses. Yang pertama adalah memiliki sikap mental yang positif. Jadi dia harus punya mental yang positif, nggak gampang ngeluh, selalu berpikir yang positif. Yang kedua, memiliki keahlian di bidangnya. Jadi passionnya apa, dia fokus di passionnya itu. Yang ketiga, memiliki daya pikir yang kreatif. Nah, tadi tuh dia mempunyai ide-ide yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang keempat, rajin mencoba hal-hal yang baru atau inovatif. Jadi dia udah punya ide yang baru, dia terapkan ide itu, dia praktekin idenya, itu namanya inovatif. Yang kelima, memiliki semangat juang yang tinggi atau motivasi dan komitmen yang tinggi. Jadi bukan cuma ide doang dia punya, tapi dia juga harus semangat untuk mengimplementasikan ide-idenya. Ya, terus ketika gagal dia coba lagi. Ya, karena apa? Karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan kita. Dan yang terakhir, mampu mengantisipasi berbagai risiko dan persaingan. Jadi ketika misalkan dia udah punya rencana nih, rencananya gagal, nah dia masih punya rencana B. Rencana B gagal, dia masih punya rencana C. Rencana C gagal, dia masih punya rencana D. Makanya seorang wirausaha itu rencananya nggak cuma satu, dia bikin banyak rencana, planning A, planning B, C, D, dan seterusnya. Ketika planning A gagal, berarti dia harus seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Bukan mengeluh. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita emang pengen sukses, ya udah kita mulai terapkan 6 hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadi wirausaha yang sukses. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe Guru Soleha 28 dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.